Perkenalkan nama gue Haikal. Jadi kali ini gue sebagai host dari Let's Talk with Foin. Kita ada di episode pertama. Episode pertama itu kita akan membahas, kita udah mengundang langsung player dari Foin Esport juga yang ada di sebelah gue. Namanya Roses. Roses boleh diperkenalkan dong? Hai, nama gue Foin Roses. Yang biasa kalau misalkan teman-teman tahu tuh nama gue Citra Roses. Oh gitu? Iya. Oh gitu? Nggak, Roses umurnya berapa Roses? 18 tahun udah bisa berkarir sampai sekarang ini ya? Iya dong, soalnya kan waktu kemarin aku masih bocil. Oh berarti memulai karir e-sport ini? Bercanda, umur gue 27. Oh 27? Iya. Oh, maaf Kak, apa namanya, jadi gini Kak. Nggak, santai aja ya, santai aja. Apa namanya, kamu nih, ini nggak apa-apa ya, kamu aja ya? Atau lu Nggak apa-apa kan? Iya santai aja ya. Iya. Lu ini berarti bergelut di dunia e-sport tuh di umur berapa Proses? PUBG Mobile udah ulang tahun ke berapa sih? Maaf, saya nggak tahu. Ketiga atau keempat sih? Keempat kan? Keempat. Udah dari 4 tahun yang lalu lah. Berarti benar-benar dari season awal? 23-24 nih. Berarti mulai dari season 1? Kalau season 1 kan masih kayak cuman main-main aja gitu kan. Mungkin bisa dibilang ya anniversary ke-1-nya 3 tahun lah, 3 tahun setengah lah. Berarti bisa dibilang mungkin masuk ke dunia scene kompetitifnya mungkin di season-season setelahnya, tapi memulainya itu emang dari season 1-nya itu ya. Kalau boleh tahu nih, berarti dipanggilnya Citra atau Roses? Kalau in game Roses, kalau real life ya Citra. Ya, karena ini real life, gue manggil lu Citra aja. Oke. Cit, nama Roses ini terbentuk dari mana sih? Karena gue suka bunga mawar. Oh gitu? Iya. Oh, seperti kayak ada yang ditutup-tutupi gitu ya? Gini deh, ini. Karena buat poin aja nih ya. Buat poin nih. Ini berarti cuma ada di Foin nih? Iya, cuma di poin aja ya. Sebelum-sebelumnya di podcast kagak pernah gue ceritain. Jadi eksklusif. Gini, gue pernah punya mantan nih. Mantan gue itu punya nyokap, namanya tuh Ros gitu. Awalnya dari situ, terus nyokapnya itu nggak setujuin gue lah. Karena gue tuh bukan tipe orang yang suka mengenang, tapi suka kayak mengingat aja gitu loh. Cuma nginget aja, tapi ya bukan berarti gue masih sayang atau masih cinta sama mantan gue gitu, enggak. Tapi lebih kayak senang aja bisa ingat sama orang yang nggak senang sama kita, tapi kita sayang gitu loh. Jadi makanya nama gue Ros. Tapi karena menurut gue Ros itu terlalu pendek, makanya jadikan Roses kayak gitu. Awalnya. Tapi kan ini masalahnya berarti nama Roses ini bersangkutan sama nama mantan. Iya, bisa dibilang nyokapnya mantan lah gitu kan. Soalnya gue salah satu, lu mancing gue ya? Enggak, gue gak mancing, gue coba pengen tahu aja. Jadi sebenarnya gue main game juga, salah satunya adalah untuk membuktikan. Bukan membuktikan. Oh bukan. Mengalihkan pikiran gue supaya gue tuh nggak mikirin dia terus gitu lah. Sebenarnya dulu ya. Terus sempat ada masalah keluarga juga, jadi ya udah. Jadi kayak kesibukan apa selain gue kuliah, selain gue gawe, gue apa yang ngapain ya gitu loh. Untuk supaya ngisi aja gitu loh, ngisi daripada gue keluar rumah kan. Kalau nongkrong kayak gitu sama aja, ngobrol-ngobrol juga nanti datang ke rumah atau datang ke kosan nanti ingat lagi, jadi ya mending main game, selesai main game capek tidur udah. Tapi lu kepikiran gak sih, ini kan konteksnya berarti lu awalnya cuma coba-coba buat main game mengalihkan semua masalah yang ada ya kan? Nah, lu kepikiran gak sih, maksudnya nyangka gak kalau misalkan kok gue bisa sekarang ada di sini, kok gue bisa di competitive scene? Gue nyangka. Lu berarti emang punya target dari awal? Sebenarnya bukan punya target, lebih kayak gini. Daripada gue bangun tidur main game terus udah gitu makan, mandi, terus main game lagi, terus tidur. Daripada gue kayak gitu, ini sekarang udah jadi hobi, kenapa nggak hobi gue itu dijadikan bukan kerjaan ya, kesibukan yang menghasilkan aja gitu kan. Intinya siapa tahu dari hobi bisa menghasilkan gitu ya. Iya gitu, intinya kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, karena orang-orang terdekat yang ngedukung dan kayak ya udah, asal itu hal yang positif dan tidak merusak diri lo, ya kenapa enggak gitu loh. Iya benar. Emang kadang-kadang juga, apalagi ini kondisinya kan e-sport itu ya belum lama ya kalau di Indonesia. Pasti kan dari pihak keluarga, dari pihak pertemanan atau mungkin lain-lainnya itu pasti kan pro kontra ya. Ada yang memandang sebelah mata game. Itu pasti pernah terjadi juga sama Citra? Pernah. Dulu waktu
waktu PMPL season 1 ladies. PMPL season 1 juga yang untuk yang umum atau dibilang cowok lah. Dulu tuh sebelum itu kan kayak kamu kerjaannya apa sekarang gitu. Jadi sebelumnya gue ada kerja di, boleh gue sebutin gak sih? Tapi kan gak disponsorin. Adalah perusahaan pokoknya. Adalah perusahaan. Terus abis itu kan gue out karena ada sesuatu lah, bukan gue yang buat masalah tapi kayak dibuatkan masalah. Akhirnya gue out, ya udah akhirnya gue mencoba untuk kompetitif aja gitu, kayak gimana rasanya. Dan akhirnya ada usaha juga sebenarnya sedikit-sedikit karena penghasilan gue bukan dari game aja sebenarnya. Tapi karena menurut gue media itu harusnya nggak perlu tahu, jadi cukup orang taunya gue main game aja gitu ya. Terus abis itu ya udah orang-orang sekitar pada ngedukung, akhirnya ya kayak bisa terwujud aja gitu loh, maksudnya karena kenal teman, kenal sama ini, dan banyak kenalan teman cewek dan akhirnya yang ngetim, akhirnya ya udah. Tapi kalau didengar ceritanya berarti perjalanannya cukup panjang banget. Jadi ya? kayak gue tuh kayak bingung aja mau dari mana gitu kan. Soalnya kan kadang kan ada juga nih kayak ya mungkin mereka-mereka yang baru memulai e-sport atau yang mungkin lagi sedang dalam perjalanan menuju ke atas ya. Itu kan pasti mereka kadang-kadang ada yang mengeluh nih kayak aduh e-sport nih berat banget ya, kok gue gak ada kesempatan terus turun di scene utama segala macam. Ada gak sih pesan-pesan buat mereka gitu? Yang pasti sih kalau misalkan lu pengen dilihat, pengen terlihat, ya lu jangan pernah capek aja sih yang namanya latihan gitu loh. Terus cari-cari, kan sekarang udah banyak tuh fitur-fitur di PUBG yang bisa lu gunain gitu loh. Jadi lu manfaatkan dengan baik gitu loh supaya bisa berkembang gitu loh, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi percuma kalau misalkan lu latihan tiap hari, tapi kalau misalkan elunya nggak mau coba untuk mencoba hal baru, ya nggak bakal berkembang. Sebenarnya gini apa? Gue penasaran sih, menurut lu itu orang yang benar-benar ngabisin waktu buat main game doang demi mengejar cita-citanya, ini benar-benar sampai lupa istirahat ya kondisinya. Itu benar atau salah sih? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan dunia kompetitif, kayaknya malah mereka kebalikannya sih dari yang tadi kalimat lo kasih ke gue. Malah yang orang-orang yang kayak nggak ada, jatuhnya bukan profesional player ya, malah itu mereka yang kayak hampir 24 jam tuh kayak yang ya udah kayak main, cuman ngabisin kuota gitu loh, nongkrong terus main game kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau misalkan orang yang gue rasain ya, karena gue udah berkompetitif di dunia e-sport ini, jadi malah bisa lebih bagi waktu dibandingkan yang tadi lo lontarin. Iya kan, kadang-kadang soalnya kan ada aja orang-orang yang emang kayak pengen banget nih gue bisa jago main segala macam. Mungkin bagi orang lain kan udah jago gitu kan? 24 jam gitu kan. Soalnya kalau menurut gue pribadi yang sebagai cuma pengamat aja ya, karena kan gue nggak terjun di dunia kompetitif, kayaknya salah deh kayak gini. Yang ada lu cuma capek-capekin badan, takutnya lu malah besoknya nggak fokus, apalagi ketika lu mau coba mulai masuk turnamen, itu kan butuh yang akal yang sehat ya. Itu ada porsinya lah pokoknya, ada porsi latihannya itu berapa jam gitu kan. 5 match aja lah misalkan gitu, hitunglah 5 match itu 5 jam atau 6 jam. Ya udah, ya latihan lu segitu. Selesainya lu misalkan emang mau klasik kan paling cuman kayak buat cari-cari ide-ide baru aja, mungkin tuh gimana. Nambah teman gitu ya. Susah sih nyari teman di game-game kayak gini? Gue orangnya agak sedikit nggak mau terlalu gitu, kayaknya temen gue itu mulu deh. Oh, bentar, gue ada pertanyaan lagi. Ini yang sering-sering terjadi sama teman-teman gue yang emang kebetulan ada di dunia e-sport nih. Kenapa tuh? Lagi yang cewek-cewek ya. Kan e-sport ini kan game-game tembak-tembakan nih, identik dengan lelaki ya kan. Berarti kan bisa dibilang lelaki dunia PUBG ini lumayan lebih banyak lah ketimbang ceweknya. Selama Roses main, berapa banyak yang ngegodain Roses di dunia e-sport? Gue sebenarnya belum pernah pacaran sama pro player. Gak pernah? Deket pun gak? Enggak. Kok bisa? Karena gue menutup diri aja mungkin. Oh, karena gitu. Menurut gue ya nggak perlu yang seprofesi lah. Lagi gue juga kayak nggak ada aja gitu, maksudnya nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada tertariknya. Bukan masalahnya Tapi kan bukan player ya ganteng-ganteng gitu kan? Kan ada yang ganteng gitu kan? Gue suka minder malah kalau misalnya sama cowok yang ganteng. Oh iya? Kenapa? Iya, nggak tahu. Gue ngerasa kalau gue tuh jelek. Enggak lah, cantik kok, cantik. Cantik beneran. Sebenarnya bukan cantik sih, mungkin cuman kayak
manis plus judes aja kali ya. Karena kan ya pertama yang gue sering denger ya, cantik kan relatif. Kalau kata orang. Tapi emang bener cantik itu relatif. Yang penting kan enak dipandang segala macam dan Nggak bosan. biasanya kan kata cantik itu ada kriterianya masing-masing ya, kayak maksudnya ketika gue bilang dia cantik, teman sebelah gue belum tentu bilang cantik karena kan punya kriteria masing-masing gitu kan. Tapi menurut gue lah lu nggak perlu minder-minder lah, karena kan ya daripada ntar lu minder ternyata jodoh lu malah jadi nggak berani deketin lu gitu kan. Nggak mungkin sih kalau misalkan emang dia nyampe deketin gue aja. Oke, balik ke topik ya. Kan Oke. Citra nih, tadi gue sempat manggil lu Rosa soalnya. Ya, gue harus membiasakan diri memanggil lu Citra. Oke, Cit. Kalau gue dengar-dengar kan lu sebelumnya pernah di Aerowolf Zoo ya? Iya. Ada apa dengan Aerowolf Zoo sampai akhirnya bubar? Sebenarnya yang ada apa itu dengan Aerowolf ya, bukan Aerowolf Zoo, bukan, tapi Aerowolf-nya sebenarnya. Gak jelas. Oh, gak jelas. Aduh, sorry muncat gak sih? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tadi gue fokusnya ke yang lain soalnya. Berarti lebih ke arah Aerowolf-nya aja. Iya, Aerowolf-nya sih yang sedikit nggak jelas ya. Karena waktu itu infonya kita tuh kontrak mau dilanjut. Tapi pas ditanya lanjut atau kagak, dianya tuh kayak mangkir gitu loh. Artinya maksudnya mangkir? Menghindar gitu loh. Jadi ya awal terpecahnya Zoo itu ya sebenarnya dari Aerowolf-nya juga. Karena ya Aerowolf itu kayak nawar-nawarin kita lewat belakang untuk transfer gitu. Jadi faktor terbesar itu udah sebenarnya dari Aerowolf-nya aja. Padahal kalau gue dengar kan Aerowolf Zoo itu sempat lumayan ditakuti banyak tim-tim ladies ya. Kayaknya sayang aja ketika. Berarti sekarang bubar ya? Kondisi kan bubar nih. Player-playernya kepisah-pisah. Waktu itu yang kepisah duluan tuh gue sama Eklin. Boleh disebut nggak sih? Boleh kan? Ke Victim. Terus abis itu karena dia nikah, jadi sisa gue sendiri waktu itu di Victim. Eklin. Oh, udah nikah? Udah nikah. Sama pemain e-sport juga? No, bukan. Oh, benar-benar di dunia nyatanya? Iya, terus udah gitu, akhirnya sisa gue sendiri waktu di Victim. Kalau yang lainnya kayak si Moza atau Mota, Vepar sama Das. Kalau Moza itu harusnya sih sekarang sudah pensiun harusnya, soalnya katanya sih waktu itu pernah diwawancara setelah kita bubar itu dia mau lanjutin kuliahnya. Terus kalau Das itu dia nggak lama setelah bubar itu dia ke BTR. Abis itu kalau Vepar dia ke AE. Oke. Jadi kepecah cuma 2-1-1-1. Kalau boleh tahu nih di Aerowolf Zoo itu kan kalian berempat ya? Berlima dong. Berlima ya? Tektokan yang paling asik itu siapa? Kayak misalnya dalam in-game ya, kalau misalnya dalam in-game biasanya yang paling sering komunikasi bareng, duet mautnya lu nih, Cit. Duet maut lu tuh siapa? Dulu sebelum berlima itu gua sama Das, setelah berlima gua sama Eklin, tapi masih nyambung lah, gua sama Eklin sama Das masih nyambung. Soalnya gua support kan. Iya. Kalau gua support. Kalau support kan emang kayaknya harus masuk ke semuanya nggak sih? Iya, jadi harus masuk ke semuanya. Terus gue juga bisa fleksibel kalau misalkan emang jadiin raser gitu. Kalau waktu yang orang-orang yang bantuin rasernya atau raser keduanya itu udah keculik atau misalkan jauh gitu, jadi gue juga bisa bantu si Vepar juga untuk jadi rasernya gitu. Gue sekarang mau ngetes lu nih. Apa? Selama di Aerowolf Zoo, prestasi apa aja yang udah lu kasih? Wah, banyak banget. Gimana dong? Apa? Banyak banget ya, yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. Kan pasti ada 3 dari sekian banyak yang paling berkesan. Turnamen apa sih yang cowok itu ya? Yang tadinya jadi ladies sama cowok Winter PCC ya? PCC. Itu sih, Itu juara berapa? Juara 3. Juara 3. Terus apa lagi, ada lagi nggak? PMPL season 1 sih. Kalau PMPL season 1 itu kita belum masuk Aerowolf. Kita tuh masih dipinjam dari Young and Free. Jadi kita pakai slot dia itu, bukan kita yang pakai slot dia.
mereka Aerowolf yang meminta kita untuk main untuk di slotnya dia gitu loh. Jadi itu kayak baru offline pertama kali dan itu PMPL season 1. Jadi kita langsung juara 1. Tapi sebelumnya waktu pas DGL itu kita hashtag 2 juara 2. Waktu saat itu lu masih jadi Citra, Roses. waktu lu jadi Roses, masih di Aero juga. Tim mana yang paling lu takutin? Gak ada. Berarti lu kesimpulan gue ya, berarti lu ngerasa lu yang paling kuat saat itu? Enggak, semuanya kuat tapi kayak ya udah, lu depan-depanan ya udah gitu loh. Face to face ayo gitu loh, kayak karena ya gua semuanya bisa nembak. Semuanya bisa mikir, tapi ketika ya gimana pengalamannya aja yang lebih ini kan kita kan nggak tahu waktu itu udah tim player belum? Oh belum, waktu itu belum tim player jadi lebih gampang. Oh ini sih ini, ya udah dia udah sisa 1 doang nih, udah hajar aja langsung, udah kayak nggak ada rasa takut atau apa gimana gitu loh. Itu kan saat itu. Apa? Itu kan saat itu. Kalau saat ini? Saat ini masih kayak gitu juga kok, cuman lebih merangkak aja. Yang menurut lu timnya paling stabil untuk saat ini siapa? Apa ya? Untuk saat ini AE kemarin rada nggak stabil. Apa ya? Iya sih bisa dibilang Onyx sih, iya. Onyx. Onyx ya? Iya. Onyx. Oh. Onyx itu yang playernya siapa aja? Shotpi, Mickey, mungkin karena dia udah lama ngetim juga dan mereka mereka emang udah bareng ya? Mereka nggak pernah gonta-ganti. Udah tahu satu sama lain lah ya? Dulu tuh dia di C9, di Cloud9. Jadi sekarang ke Onyx, jadi ya player sama aja ya, cara bermainnya sama aja. Terus sama ini siapa namanya, ya itu tadi yang disebutin gak gonta-ganti segala macam. Kayak itu jadi salah satu faktor kuatnya sebuah tim. Iya, menurut gue. Coba kalau mungkin gue nggak menyesal atau misalkan atau apapun. Coba kalau misalkan Aerowolf-nya dulu jelas, udah Brad jual nih satu tim, dah transfer dah begini ya udah gitu aman-aman aja karena dianya yang memisahkan kita masing-masing jadinya ya bubar gitu. Tapi saat itu Zu ada kepikiran mau coba satu tim bareng-bareng ke e-sport lain? Tapi itu nggak ada kejelasannya gitu, maksudnya kita tanya nggak ada jawabannya jadi ya udah mau gimana lagi ya. Ada bocorannya nggak yang nggak ada kejelasannya itu siapanya? Ya Aerowolf-nya juga. Enggak, maksudnya lu sempet kan katanya nawarin ke e-sport mananya? Bukan gua kagak pernah. Oh, lu lebih menyerahkan kepada manajemen aja, ke manajemen dan lebih ke leadernya sih waktu itu. Karena gue emang bukan tipe orang yang banyak deket sama orang-orang dunia e-sport. Jadi kayak gue cuman bisa main. Kalaupun iya emang ada urusan yang menyangkut ke gue ya boleh, tapi gue balik lagi. Gue bukan tipe orang yang gampang nimbrung ke orang gitu. Ya kelihatan. Gitu loh. Kelihatan. Gini aja gue ngomongnya agak hati-hati nih. Gue takut kayak mulut lu kalau udah ngomong pedes soalnya kan. Oh lu tahu? Kelihatan. Masalahnya ini. Gimana? Orang-orang dari Aerowolf, apalagi player-player dari Aerowolf ya tim-timnya. Itu kan abis kena sesuatu yang sangat pahit loh. Ya kan. Maksudnya kan gak gampang orang yang bisa percaya lagi di dunia e-sport setelah mengalami hal ini ya. Yang banyak mungkin orang lain gak tahu kondisi kalian seperti apa. Apa sih yang membuat Roses ini masih bertahan? Ya Citra lah, apa yang membuat Citra masih bertahan? Di dunia kompetitif? Ya di dunia e-sport lah. Rasa pengen kompetitifnya itu masih gede banget gitu loh. Ada adiktifnya gak sih di dunia kompetitif? Kan kompetitif sebenarnya kan pusing gitu kan. Apalagi kayak, apa ya, lawannya jago, abis itu juga kadang-kadang dari timnya sendiri kita debat gitu kan. Itu sesuatu yang pusing gitu kan. Itu tantangan sendiri tau gak sih? Jadi kayak dia lebih jago daripada kita juga pasti bisa nih gitu. Dengan dia bisa berkembang ya kenapa gue juga gak bisa berkembang gitu loh. Iya sih, benar sih. Kalau misalnya kitanya punya ide akal, ya udah kita utarain aja ke dalam game itu gitu loh. Kayak begini bisa enggak kayak gitu loh. Kalau misalnya emang gak bisa, oke, cari cara lain gitu. Gue malah senang aja tantangan gitu loh. Untuk gue sendiri. Apa? Ada produk chat time. Oh iya. Puasa? Lagi puasa? Puasa. Oh lagi puasa, iya. 1,5
setengah jam lagi ya guys. Ya kalau gitu ini jadi dilihat aja ya. Ntar buat buka aja. Terserah mau pilih yang mana. Ini produk Saturn semuanya enak. Semuanya sih. Semuanya. Boleh. Silakan. Dari tadi kita udah bahas nih yang Airwolf nih. Kan sekarang kalau dilihat kan jersey-nya udah Voin ya. Suka nggak sama jersey? Suka, lucu, bagus. Desainnya bagus ya. Udah sempat lihat desainnya Voin yang awal-awal belum? Yang batik-batik ya? Udah. Yang dulu sempat ada slogannya Udin. Oh, kalau itu yang logonya masih logo Udin. Tapi kalau yang kemarin, yang sebelum ini, yang ada warna hijau mudanya, kuning gitu. Itu sempat foto juga sih pakai baju itu. Itu kalau sebelumnya enggak. Enggak ya. Maafin. Iya nggak apa-apa. Dimaafin. Nih gue karena takut nih gue jadi nggak bisa marah. Marah aja. Nggak. Mau marah ya. Apa namanya? Apa? Berarti sekarang di Voin ini jadi tim atau jadi streamer atau apa? Jadi tim, rencananya mau dijadiin streamer deh kayaknya. Soalnya gue Apa? mungkin apa ya bahasanya ya? Nggak tahu. Emang pengen ngomong apa? Nggak tahu. Hah? Nah jadi kan kalau misalnya jadi streamer kadang-kadang ada juga yang streamer emang sambil kompetitif, ada juga yang emang cuma streamernya. Kayaknya bakal kayak begitu deh, kayaknya. Yang begitu tuh yang mana? Kan gue tadi Ya tadi yang kedua. Streamer aja. Streamer plus kompetitif. Timnya udah ada? Tim Kan soalnya kan kemarin kalau nggak salah habis ada yang keluar karena beda pulau. Oh I see. Mereka nggak kumpul di GH berarti? Enggak, emang kondisi online? Koko nih pengennya yang satu domisili kayak Jabodetabek kayak gitu. Yang masih bisa kesininya gampang ya aksesnya. Iya. Berarti emang faktornya lebih ke arah domisili tempat tinggal aja domisili. Ya. Tapi kalau dari performa sebenarnya bagus. Malah menurut dia udah mulai kayak nunjukin powernya gitu loh. Tapi ya karena keputusan yang sudah bulat ya mau nggak mau. Yeah. Tapi emang saat itu sempat mantau gameplay Voin Ladies ya. Suka banget sama Razer. Razer kan kayak keren aja gitu. Dari style-nya aja look-nya dia tuh kayak keren gitu kan. Wih keren nih orang nih kalau dikasih yang kayak hype gitu kayak keren tuh. Tomboynya tuh dapat banget keren. Suka banget gayanya. Berarti sekarang udah dapat playernya, belum di-announce? Belum. Mas Gi cepet announce. Biar kagak ditanyain. Coba bisikin siapa ya? Kedengeran dong? Iya dong. Kedengeran dong? Jangan ntar aja di belakang ya. Di belakang aja ya. Agak di sensor sedikit. Ntar disensor dikit aja ya. Lupa juga kalau tadi suaranya dari sini. Gue lupa. Sorry. Asmara. Oh, asmara. Bisa nggak sih? Tapi kan tadi dijelasin. Gitu loh. Tapi kan tadi dijelasin. Katanya nggak dekat ya sama anak-anak dari dunia e-sport ya. Nggak ada. Emang nggak pernah dekat sama sekali ya katanya ya. Iya. Kalau misalkan mungkin dulu dekat dia mau mencoba untuk mendeketin gue, tapi gue bilang kayaknya kita lebih bagus berteman deh daripada. Ada tapi kayak nggak mau banyak. Kayak, enggak karena mulai dari situ besokannya gue nggak mau ada kayak apa ya, karena lebih enak tuh real life aja gitu loh, ketemu mukanya, kagak yang tiap hari video call gitu. Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa banyak orang yang mencoba deketin Citra? 7, 6, 7 lah. Beda-beda e-sport atau ada nggak yang satu kawanan? Tapi kalau satu kawanan mereka saling kenal? Harusnya. Kok bisa aja ternyata yang pernah sebelumnya ngedeketin, terus yang baru ngedeketin berarti curhat-curhatan dong mereka? I don't know. Nggak tahu. Tapi ya udah dia mencoba untuk deketin, terus gue kayak yang ininya apa sih namanya ya? Kayaknya udah mau ke arah deketin gue nih kan, arah-arah. Kepedean kali. Soalnya nggak mungkin dong kalau misalkan dia tiba-tiba ngirimin GoFood. Oh, ya kan? Lagi ada promo. Iya kali bisa jadi. Lagi ada promo. Terus nggak mungkin tiba-tiba nge-give di misalkan gue lagi live gitu, nge-give terus udah gitu semangat ya kayak gitu.
udah mulai kayak gitu, udah mulai kayak ngasih pesawat gitu. Masih ada nggak sih kayak gift pesawat itu masih berlaku nggak sih sekarang season sekarang? Masih ya? Kalau gue sih dulu nggak pernah paling cuma teman-teman aja sih ngasih pesawat gitu, kayaknya masih banyak sih. Oh berarti itu yang apinya sampai warna-warna apa ungu ya, warna ungu itu berarti pink. Apa nih? Oh pink ya pink, Nah, warna pink sekarang akunnya berarti. Kalau itu enggak, kalau gue akun gue tuh bukan karena itu. Seleb PUBG berarti, seleb enggak PUBG. lah, ya enggak lah, mana ada. Tapi udah, jadi kayak trauma sendiri aja gitu. Gue nggak mau pacaran jauh-jauh. Soalnya gue pernah pacaran, nggak lewat PUBG ya, nggak ya. Tapi lewat temen. Jadi ceritanya gue tuh LDR sama dia tuh Jepang, aduh. LDR sama dia tuh Jepang Indo dulu. Nah, gue nggak kenalan sama dia tuh bukan dari PUBG, tapi gue tuh kenal itu dari temennya. Tapi ini saat lu udah cemplung ke dunia PUBG. Iya. Terus abis itu jadiannya itu ketika dia lagi balik ke Indonesia. Jadi balik ke Indonesia, ketemu sama gue. Terus abis itu ya udah. Selama ini kan sering komunikasi melalui FaceTime kayak gitu-gitu kan. Jadi video callan gitu. Jadi kayak kenapa? Gak apa-apa. FaceTime. Bagus. Ya maksudnya kan buat melepas kangen segala macam. Bukan maksudnya waktu dekat, masih dekat. Iya bener kan, maksudnya buat ya saling lihat mukanya ya kan. Iya, kan? Terus habis itu dia ke Indonesia. Dia kenapa sih, ada yang salah? Nggak ada. Jadi dia ke Indonesia, akhirnya ya udah ketemu dan ya pacarannya itu sering main game bareng kayak gitu. Iya, ngomongin LDR tuh gue juga sebenarnya gue sempet LDR tuh. Nah kan, Enggak, first love. Boleh kan gue nanya kan, LDR kapan terjadinya? Enggak, ini ceritanya first love gue. Wow. Iya, first love gue LDR. Jadi jaraknya itu Indonesia, San Francisco. Wah, itu beda jamnya? Wah, itu lama, hampir 12 jam gitu ya. Hampir 12 jam. Berarti jatuhnya dia lebih. Jadi kayak misalkan dia malam, dia malam, gue mungkin siang atau sore. Nah jadi kayak jamnya suka untuk nentuin waktu buat kita pacarannya agak susah. Terus? Jadi ceritanya agak lucu sih first love-nya nih. Jadi saat itu kondisi, gue bukan kata suka ya. Iya. Gue waktu itu belum suka. Waktu itu gue baru menemukan teman. Kan kalau gue ya sama kayak lu, picky aja untuk masalah pertemanan. Saat itu gue punya teman, ada namanya Kak. Ya Kinara, dia juga nggak di sport jadi dia nggak tahu. Halo Kak Kinara, apakah Anda melihat video ini? Iya, jadi namanya Kinara. Jadi waktu itu kondisi kelas 2 SD. Oke. 2 SD itu kan kayak masih zaman-zamannya bocil-bocil lah, nyari teman-teman main. Iya. Makanya yang paling nyambung tuh sama dia. Sampai kelas 3 tuh main terus, sampai akhirnya kita kayak, ya seru ya. Kalau misalkan gak ada dia tuh malah jadi rasanya aneh gitu. Dan akhirnya waktu itu sempat Bapak kan imigrasi. Jadi nemenin dinas bentar, pulang-pulang ke Indonesia tuh DBD. Waktu awal-awal DBD yang lagi tinggi-tingginya tuh, ya, lagi booming tuh kan sempet tuh. Itu kelas 3 SD kondisinya. Kelas 3 SD tahun berapa itu? Makan 2003, 2006? Ya mungkin, kan kalau gue kan umurnya sekarang, gue 97. Lu? 94. 94 ya, mungkin berarti berapa? 2007, 2008 kali? Iya mungkin 2007, 2008 ya. Nah itu kena berarti DBD. Itu gue SMP? Iya Kak. Lu kayaknya lagi menekankan kalau diri lu tuh lebih tua gitu ke gue. Maaf ya Kak. Bercanda. Iya. Bercanda. Waktu itu kelas 3 SD. Terus? Abis itu DBD selesai, pas masuk sekolah dia udah nggak ada. Maksudnya udah nggak ada? Enggak, bukan meninggal maksudnya. Dia udah pergi gitu. Iya udah pergi, tapi waktu itu saat itu taunya mungkin lagi sakit atau apa, kan faktornya ada banyak. Nanyalah ke wali kelasnya, Bu, Kinara kemana gitu kan. Dia udah pindah sekolah ke luar negeri. Waktu itu kan gue bingung luar negeri itu apa gitu kan. Gue sambil nangis, luar negeri itu apa gitu. Kayak nanya-nanya. Terus dia kayak, dia udah pindah sekolah pokoknya ikut bapaknya kerja di luar gitu kan. Terus gue kayak nangis segala macam. Karena gue nangisnya bukan karena gue suka, tapi karena gue gak ada teman main. Iya, saat itu teman main gue satu-satunya dia. Sampai akhirnya gue mulailah jadi laki. Kan lu laki? Enggak, maksudnya saat itu kan gue mainnya sama cewek. Oh iya, maksudnya gitu. Jadi laki tuh maksudnya artian gue coba futsal. Nah akhirnya gue kelas 3 SD gue mulai futsal. Oke. Mulai jadi laki lah kan, kayak rutinitasnya kan futsal segala macam, ngomongin cewek ya kan. Tapi kelas 3 kan belum berlaku tuh ngomongin cewek. Baru futsalnya gue ikutan. Gue ikutan futsal, main segala macam, sampai akhirnya gue lupa tuh sama si Kinara. Ya kan. Akhirnya masuk ke kelas 5 SD tuh gue baru mulai yang namanya Facebook.
Ya. Facebook baru masuk. Ini nggak apa-apa ya nyebut-nyebutin semua. Nggak apa-apa ya. Baru mulai tuh yang namanya Facebook. Abis itu gue penasaran nih, ada satu malam gue penasaran sama nih cewek, apa kabar gitu kan. Waktu itu ya belum ada kata sakne lah, belum ada kata sakne gitu kan. Sakne itu apa? Kan kalau kadang-kadang kalau cowok kan kalau malam ngestok tiba-tiba kan karena sakne gitu kan. Sakne. Kangen, karena kangen lah. Ini lebih ke arah kangen aja. Asalnya. Maaf guys. Iya. Terus. Lebih ke arah penasaran aja kangen. Habis itu ngecek segala macam, gue ngeliat foto dia kayak, wah fotonya bagus-bagus banget. Nemu nih. Nemu, karena kan gue tahu nama panjang dia. Habis itu, gue belum berani buat nge-add. Kenapa? Ya gengsi aja. Oh iya gengsi. Takutnya gue udah nge-add, dia nggak nge-add back karena udah lupa sama gue, kondisi kan masih kecil. Terus kelas 6 SD, ini chatnya panjang loh, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, kenapa emang? Kan? Akhirnya berlanjut lah ke kelas 6 SD. Di kelas 6 SD, itu gue punya sahabat pertama gue lagi nih. Setelah gue hilang sama si Kinara. Gue punya sahabat. Ternyata sahabat gue tuh suka sama Kinara. Karena tuh dia dari kelas 5 SD itu udah chat-chatan di Facebook. Kelas 6 kan udah mulai suka-sukaan nih. Nah, pas di situ dia chat-chatan, gue kayak ngerasa kesel. Di situ akhirnya gue mulai yakin, oh dulu gue tertarik sama dia. Enggak kan? Karena gue ngerasa saat ini gue suka sama dia pas kelas 6 SD. Gue beraniin buat nge-add dia add back, tapi kita nggak chatan. Bener-bener nggak chatan sama sekali, sampai akhirnya dia ada satu fase di mana, kalau di sana kan mereka ada liburan summer. Liburan sekitar 1 bulan lebih lah. Nah dia 1 bulan lebih itu di sekolah gue, di Bintaro, di Jakarta, di Indonesia lah pokoknya. Dia main sama teman-teman gue, terus gue kayak pertama kali gue pakai kacamata tuh kelas 6 SD, gue ngerasa diri gue kayak Afgan. Kayak Afgan. Habis itu gue sosok pakai kacamata, terus ngelewatin dia 2 kali gitu. Sengaja kayak gue memperlihatkan kayak apa namanya aura gue gitu. Aura gitu kan kayak. Kayak gue Afgan nih gitu kan, siapa tahu dipanggil. Tapi gue nggak dipanggil sama dia. Kayak dia lupa nih sama gue. Sampai akhirnya udah gue skip ke kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP mulailah zamannya BBM. Zamannya BBM. Waktu itu gue baru pulang tuh sekitar jam 1:30 pagi lah. Baru pulang 1:30 pagi, tiba-tiba dia nge-add. Namanya Zizi Michi. Zizi Michi kan namanya bukan Kinara. Iya. Kan? Tapi gue kayaknya tahu nih nama Zizi Michi siapa gitu kan. Habis itu nge-add, habis itu gue nge-add back karena gue tahu ini cewek, nggak mungkin cowok. Kalau cewek udah pasti gue add back saat di BBM gitu. Habis itu dia ngechat lah. Hai Kal, apa kabar gitu kan. Terus? Haikal ya, bukan Haikal. Haikal gitu kan. Habis itu gue bilang, baik, ini siapa ya? Habis itu dia bilang, ini Kinara. Terus gue baru ingat Zizi Michi itu nama kelinci yang gue namain sama dia pas kecil. Namanya tuh Zizi Michi @yahoo itulah gitu kan. Habis itu ngobrol-ngobrol dia bilang mau ke Indonesia. Akhirnya ke Indonesia, gue sama dia spend waktu bareng sekitar 2 bulan. Gue suka nih. Ada satu fase di mana gue main kembang api sama dia di rumahnya. Dan akhirnya timbullah rasa-rasa suka lagi sama dia. Pas main kembang api ini gue udah niat mau nembak dia. Terus? Kembang api, jadi main kembang api ini 1 hari sebelum dia pulang ke San Francisco. Gue mau nembak dia nih, di otak gue nembak dia. Kembang api pertama gue mainin gak nembak, sampai habis gak nembak. Akhirnya gue bilang, Kin, ngomongnya mikir gue nembak, gue malah izin pulang. Gue pulang ya, gitu kan. Aku pulang ya. Waktu itu kondisi gue lagi naik motor. Gue naik motor, ini jangan ditiru tapi ini cerita gue aja gitu kan. Lagi naik motor, terus tiba-tiba dia manggil, Kal, gue dipeluk. Itu gue pertama kali gue dipeluk cewek, kelas 2 SMP. Nah, di otak gue saat itu, gue harus nembak dia. Akhirnya, abis pelukan gue terlalu nyaman dipeluk kan. Pas dilepas, gue bilang, yaudah aku pulang ya. Nggak jadi nembak lagi. Sampai akhirnya gue pergi, ya udah. Kayaknya ceweknya udah ngarep ditembak sama lu deh. Ya, kayaknya saat itu gue terlalu polos atau gue yang terlalu bego. Otak gue yang nggak nyampe untuk mengatakan gue suka aja. Nggak sinkron aja, lebih ke arah nggak sinkron. Lu pernah nggak sih kayak gue ngerasa sensi gue udah pas tapi gironya kekencangan aja ya itu. Iya lebih ke arah kayak gitulah gue saat itu. Ya itu penyesalan terbesar gue aja sih. Terus berarti nggak jadi pacaran dong? Gue sempet pacaran sebenarnya. Jadi ada satu fase di mana gue nembak dia terima. Kita pacarannya kalau lu FaceTime gue Skype. Saat itu kan Skype. Gue Skype-an sama dia segala macam, tapi akhirnya dia ternyata lebih memilih cowok lain.
Pasti dalam pikiran lu cowok yang ada di sana kan? San Francisco kan? Pikiran gue adalah temen lo. Iya, dia enggak bukan teman gue tapi dia sama orang Indonesia juga. Iya, maksudnya sama orang yang ternyata yang tadi lo, yang cowok yang tadi lo ceritain itu loh. Bukan sama dia. Tapi sama seniornya dia. Tapi dari Indonesia. Dari Indonesia juga. Jadi emang ada satu hal yang paling dia suka tapi gue nggak suka. Kayak misalkan dia suka baseball, gue kan saat itu belum tahu baseball. Tapi yang dia suka ini tahu baseball. Jadi maksudnya putus gara-gara beda hobi. Kesukaan. Beda kesukaan. Hobi. Iya lebih ke arah situ. Tapi gue nungguinnya 7 tahun ya. Lu anjing lu Kim. Astagfirullah. 2 bulan doang lagi pacaran. Beda. Guys. Gara-gara cuman beda. Ya emang kayak gitulah. Iya. Intinya ya itu cerita pertama gue aja. Ya. Gak apa-apa sih guys, beda hobi daripada beda agama ya kan. Oh pernah? Oh iya, udah diceritain belum sih tadi? Iya. Oh pernah? Iya pernah. Iya pernah. Oh iya, ya udah nggak usah diceritain lah ya. Nanti gue nangis di sini kan. Iya jangan. Kalau belum siap nggak apa-apa, mungkin pertemuan lainnya nanti aja boleh. Pasti mungkin ada program-program lainnya. Ya. Kalau ada program-program lainnya, gue jadi hostnya ya, biar gue nagih nih. Berarti sekarang konsepnya benar-benar nggak mau pacaran sama yang sesama dunia e-sport lah. Nggak mau. Pengennya yang benar-benar lo kalau suka ya kita di dunia nyata aja, nggak perlu online. Iya, gue nggak mau. Tapi kalau yang dunia e-sport ini pengen komit sama lo yang benar-benar di dunia nyata sekarang aja detik ini aja, kalau misalkan yang mau, lo ajak gue ke, bukan ajak ya, gue bakal anterin lo ke rumah dan gue kenalin ke bokap gue, ya udah lo seriusin aja, jangan, soalnya gue nggak pengen kayak omong doang gitu loh, gue nggak suka sama orang-orang omong doang. Tapi saat ini ada yang lu suka nggak? Kan suka ya, suka. Ada. E-sport juga tapi? Enggak, tapi suka? Iya. Kenapa suka sama dia, karena apa? Siapa tahu mungkin ada ada dia nonton terus dia ngerasa kayak oh ini dia lagi ngomongin gua nih. Nah, lu ceritain nih apa yang lu suka dari dia. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Ya kan nggak sebut nama aja. Ada udah. Ada lah ya. Iya. Ya udah deh, kalau nggak dibolehin mungkin belum waktunya, di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke. Ini kita udah berapa menit? Kok banyak sih? Udah berapa menit? Lanjut, nggak apa-apa. Kayaknya mau sejam deh. Ini soalnya udah materi terakhir nih. Ya udah kalau gitu berarti kan kita udah bahas banyak banget dari Citra dari pas di Aerowolf, terus juga udah ceritain kondisi-kondisi keluarga dan backgroundnya Citra sendiri. Terus juga udah ceritain pas udah di Voin dan juga dunia percintaannya yang katanya nggak mau sama cowok-cowok e-sport ya. Jadi buat cowok-cowok e-sport di sana lu jauh-jauh, berarti dia nggak mau. Bukan gitu juga, maksudnya kalau jangan ya. apa-apa gitu loh. Berarti lebih ke arah lu kalau yakin sama Citra, mending lu udah pacarannya di dunia nyata aja, dia karena lebih suka action daripada kata-kata baik di dunia online. Harapannya Citra nih ke penonton-penonton yang emang pengen ke dunia e-sport, terus juga harapannya Citra untuk diri Citra sendiri ke depannya itu kayak gimana? Buat gue kan? Buat Citra dulu. Ya pasti harapan gue ya bisa berkembang sama tim gue untuk memajukan Voin e-sport. Semangat! Semangat. Belum bisa makan besok. Terus kalau untuk penonton-penonton yang emang pengen jadi pro player, yang ladies ya terutamanya, itu apa? Bisa seimbangin, kan soalnya sekarang banyak banget yang masih sekolah kayak gitu-gitu kan, karena kan kebanyakan online kan, harus bisa ngimbangin mana main game, mana untuk belajar, jadi ya harus bukan fokuskan tapi lebih kayak diprioritaskan adalah belajarnya aja dulu gitu loh. Kalau main game itu cuman buat main-main aja, untuk hobi-hobi aja. Kalau untuk berkompetitif harus bisa bagi waktunya betul-betul. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya ya Citra ya. Ntar kalau mau gibah-gibah kita di belakang aja. Yang sebut-sebutin siapa sih cowoknya? Gue juga penasaran nih sekarang nih. Kagak, lu udah spill tadi sebelum kamera record. Oh dia, beneran? Iya. Semangat Bung. Kayaknya cluenya Bung. Tapi tau gak sih, gue kemarin pergi ke sana itu ya buat healing gara-gara dia. Si Bung?
Sibung ya? Iya. Terus sibungnya hilang. Ya mungkin dia butuh waktu. Tapi ya nggak apa-apa, sibung. Kalau tiba-tiba dia balik berarti healing lu percuma dong? Ya nggak apa-apa sih, cuman untuk kayak agak sedikit bikin fresh otak gue aja. Tapi sebenarnya adalah. Tapi di Bali juga dapet cowok. Apaan sih? Enggak, maksudnya kenalan sama cowok juga di sana. Di sana sih ada temen gue. Ada yang ngajak kenalan tapi di sana? Enggak ada. Orang kebanyakan gue ngerem di hotel. Kan biasanya kan kalau di Bali itu kan ketemu stranger, kenalan. Kayaknya sih kenal sama bule-bule ya kan, biar diajak kan ke luar negeri ya kan, sebenarnya ya kan, diculik lah gitu ya. Ini nggak bercanda. Tapi enggak, kan balik lagi gue kan kagak sama stranger itu kan agak sedikit kayak nggak mau terlalu. Ya tadi lu bilang ceritain dari awal. Ya kan gue sebenarnya gue sama lo ini stranger dong jatuhnya. Ya nggak sih? Bener kan? Kita baru kenal kan? Betul. Mau nggak mau supaya wawancara ini berjalan dengan baik, ya Mas Gi nggak usah ketawa-ketawa. Jadi ya mau nggak mau gue harus mencoba untuk welcome dan lo juga harus welcome ke gue. Jadi ya gue welcome ya? Welcome. Silakan. Oke, makasih waktunya Citra ya. Iya. Oke, gitu aja guys untuk episode pertama kita dengan Citra Roses. Dan kita akan ketemu lagi di episode kedua yang akan tayang mungkin next week atau beberapa hari lagi tergantung editor kita ya, kuat editnya atau enggak. Oke, see you, bye. Bye. Point victory.